Dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritain ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah SAW. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulang ngertosis pundi. Dia udah penyakit baros. Fa'adhabahuwa ilamu di'adirham. Walhasil nih gue katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal tak apa? Sakoin gitu. Terus ini apa? Sakoin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ono tamu ya diblodori. Paham ya, hampir sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil sen maksudnya itu. Ora mau diadir. Mboten iki kula cerita ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis gitu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis begitu. Lalu yang antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Tidak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar kalau mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, dia Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Kiai Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral. Cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia aja dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan lho. Kula mboten nate pidato. Kula biasa sing pasar be anak kula dhewean mboten ngajak ngawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenar yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon rumah anak. Soal pengaruhnya aku, saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki adalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Tahun oleh hadis bakat santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakat santri. Ketok tangan pun ono. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dijujuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai rada sing ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim nang ora ana kiai ora dadi kiai. Lho untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento nak nyaratno enak ngenteni mulu. Kulo nganti saniki bayangno saniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah garok lho mboten susah. Hakon lho. Hakon wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus rumah ibu. Agar itu dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar.
Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulyo loh, artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak pulau tak tiru tenang, artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya, pulau sering kau bujuk pulau, dek aku nak mati, langsung bener, masa ngenteni gigi gede, bangun kuburan jero terus bener. Ya rasa ngundang uang, ya rasa disolatin, anakku yang ngomong kan nyolatin, orang ya. Oh, rasa repot. Karena saya tepat tepung kata, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen untuk anakku nyolatin. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku muda bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau cerita jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang Gus Warga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kodene yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini duwe kelas sing ora ono sing bandingi. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Ruken misalnya. Ruken iku atuan cekak gawe piring Jepang iso ora tau ketunan. Wis preman sithik-sithik nyeraine cek preman wis walhasil terus barang dipethuki pas ning warung wong minum-minuman. Ya dene mboten minum nggih ngombe banyu biasa, banyu putih. Kancane do minum kabeh. Akhirnya Bu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok kancaku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk, ya Pak Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak kok ya, saya walim kelas atas, kok kelakuanmu? Kalau ngancani wong minum-minum itu dalam proses dakwai mereka, separuh tak tobat. Yang separuh itu kasih jenengan meriang. Aku Yazid meriang, wali resmi kan tobat wong mereka. Jadi gampangannya umatnya Gus Mek tekan mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Abu Yazid terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat aja udang Abu Yazid habis kok. Dilarang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Ngana alamat kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe tak suarane ora pati kiai. Paham ya? Ora pati napa? Iya. Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayan. Iku ora pati napa? Iya. Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin, itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi mengalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Tapi Khidir dewean. Tapi saya ini uang kejangkitan penyakit. Kiai sukses itu mempengaruhi wakil, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosaan. Mana kulon tak latih sana. Kulon gue gak ditegur ngalim, buatan kurun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak asing mulang rakulo, itu malah keliru. Misalnya, jadi itu saja masalah itu. Ya misalnya saya mau terus dia karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah Islam. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh maka mudah syukur. Kalau ngerasa tenang. Mengko anggere teng mriki nggih ugal ngebis, digoseki wong kaya wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-cara kowe enak tenan. Artine nggih nyaman tenan. Kadang dipisoi wong kadang macam-macam cara-cara. Nah, kula teng pasar biasa dipisoi wong nggih biasa. Ya kadang sesuai ngerti nek iku putrane bapak. Wong iki sepura kula biasa. Wong kula boten biasa, boten apa-apa. Nggih biasa. Wong kula nate saran termasuk kiai. Wong nate ngebis mau dipukuli tiyang mergo ngrasa luwih kiai di bang.
Anak kula teng bodoh sarang ngalim ngeten-ngeten. Padahal kula niku gurune tadi. Wah, mate. Wah. Saking awam kula, maksudnya karena saya dipilih ngajak anak kula ya nggo dadan sitok ngono. Guyon mbek anak kula wis wong awam cekek. Situ bukan Pak, bukan saya Pak, untuk menjaga itu. Bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kayak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa? Kalau di sini mungkin ngatus Kiai Nawawi, banyak Kiai, enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anaknya Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya Sunan yang mau kumpul uang, memilih kuburan ya dhuwur gunung angel ora karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwake? Jangan-jangan bebas kriminal, Pak. Kalau aku sing alim ora milih soleh sing ngono kok ora ngalim kok milih soleh sing duwake pengaruhe. Nang kula sak niki sumpun nonton, urip kula wis final. Kula anggap urip kula pun final. Nang dari bojo kula kok tidak kula mati. Kula menganggap urip kula final. Artinya saya itu sudah menganggap Islam itu final. Umpama aku Islam itu kelebihannya kan gitu, umpama dhewean ya nyaman, kumpul wong ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mulane dari hikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Kok aku ketemu pengiran dihisap ya sendiri. Kok nang jero kuburan ya Aku tanggung jawab ning arep pengiran sendiri. Kok aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir sendiri, aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Kok aku butuh wong lha apa. Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi dari jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ini apa? Saat ini Rembang kasusnya ini rame-rame badai pilkada. Wah, Amerika disewani kandidat-kandidat. Dan ini kalau ini untuk bocoran paling sumpah kena kesuan jenengan. Tapi kandidat takut arak-arak. Padahal cara kalau disewani ini burung. Tapi kita tahu kalau lebih nikmat tak dolaran lebih anak kulo. Kita kandani asisten. Ya nggak apa-apa ini. Tapi ya janji ketemu. Wah, 4 dolaran lebih anak tak di sini anak. Mungkin cara Quran itu bupati lebih anak itu dibakat itu hubungan wong tua loh. Kayak apa? Kok ke bupati dolan apa hal dolan ke anak emang anakku. Anak lho kuduran banyak ngono cara Quran dibakat wa anak. Ning Quran dibakat kewajiban wong tua ben apa? Anak la tu dora walidatum biwaladiya wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek mati gak matabnu adam ing kota amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susah Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ora, itu ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ana pentingnya relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, hablum minan nas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manyen ini ning jowo ben anake ra tau ayo. Paham ya? Abek tamu ramah anak disentak. Boleh. Pahamin apa tuh? Mestinya anaknya rapati toat. Anaknya sering disentak demi wong ini. Sekali-kali wong ini disentak demi anaknya. Bareng anaknya hormat, wah aku yang dihormati malah anakku dewe dah. Salah itu. Lu kalau nganti saat ini kesuwen anak aku tak jawab, nganti saat ini. Bukan apa-apa tuh. Kalau kepengen niru tradisi yang soleh-soleh diisi. Nabi Musa, intinya Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan situ, perkara ngurmat ibu. Tadi Nabi sering cerita, ono wali sing nak sowan wong ditolak, itu jadi wali mau perkara ngurmat anake jare kanjeng. Lan ngendikane kanjeng Nabi ono wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo napa kaya anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh muamen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyatane derajate dipakaino Nabi.
Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya, alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang, kowe nek sholat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel iku kiai. Segarani kiai sapa? Segarani wali Allah, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai, alladzina lahum tullah, sing duwe santri. Alladzina lahum talabah, sing duwe murid ora. Wani kuwi duwe nyaine sampean wis kiai. Wani mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni ben Nabi. Utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bistami. Ini penting kalau aturakan karena tren sekarang mengukur kiai sukses itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih, zaman Kiai Habib Pasuruan terkenal wali, Pulau tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbak saya. Mbak saya itu punya bapak namanya Mbak Idris, itu adiknya Mbak Abdullah, abahnya Pak Habib Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian bah. Niku hormat sama wali-wali hukum. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Ud Sidoarjo. Juga hormat jenenge Mbah Muhammadun Pondowan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humus nggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja, paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang Sinten sengarang I'anatul Talibin Said Zaini Dahlan. Niku gurune sengarang sinten? Gurune sengarang I'anatul Talibin. I'anatul Talibin dikarang Said Abi Bakar sinten Syato. Niku muridnya Said Zaini Dahlan. Nggih, muridnya sinten? Said Zaini. Iku dhewe kanca wali ning pasar Batul Kerabu. Iku angger Jumat ditiliki. Ya kuyan. Suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustafa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Moga Jumat ditiliki. Said Zaini sing rono. Dene takok. Wong ngoten jangan dilatih. Iku kancaku wali. Wong sing ilmu banding aku ya wong iku. Mikir ngene. Ya iku Jumat berikutnya ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi Said Zaini. Pengkhianati aku. Harusnya itu ketika ada orang lagi. Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kan angon wedhus ning desa. Wah, nek dikomunikasikno niku mantap. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Nah, kalau ngalami, kalau kan sering teng pasar, orang mobil mau mandek. Ya nanti kalau biasa pakai sukum. Nah, cara orang sinar roh, kalau numpak dokar, cara orang roh kan orang numpak dokar dihormati orang numpak mobil. Tapi perasaan ini numpak mobil kan belum ngakoni kalau ngalim. Angkulo nu nate badhe teng pertelon iki kisah nyata. Nggih teng pertelon badhe bebal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Ya wong janggal. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula nu humule ra pati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, nggak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan itu penting kalau aturaken. Lalu pulau nganti saat ini kepengen ngoten, cuma arah sukses. Artinya kayak pulau nanti tertib jempurit, jadi pengaruh dulu mas pulau bek tamu ya rapati hormat, pulau bek uang ya rada angel ketuane. Tapi untuk takdir, kasus pulau itu takdir. Sebenarnya tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kalau aturaken, biar khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kalau ada diceritani dia memang zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid niku setiap begundal dibuat teng fak-fak teng Irian apa? Jaya sama seperti Inggris orang-orang nakal dibuat teng Australia niku nak dirunut dia ada misi dakwahnya ternyata dari Irian itu turunan Arab itu banyak
Sehingga ada Islam teng Irian nanti tok Timur Leste yang dulu masih Timur. Malah PM Timur dia namanya Martin apa? Al-Qadiri ini wak turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Ini begudal dibuat teng fak-fak, napa? Ini anak turunnya termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih. Ini wonten sejarah. Artinya apa? Apapun kumulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai-kiai kumul barokah. Tapi ada kelainan terus kuper loh, guys. Terus percaya ngipi jimat lah. Mari naiki ku anggere kumul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Kumul perkara ning gunung budak ngenteni apa? Nah, iku sing repot ora kumul klenek jeneng. Nak kumul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok, paham nggih? Kumul kok perkara ngenteni napa? Keris. Dan itu artinya begini nggih, kula matur kula bulan-baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan niku wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge napa ten tepat niku subhanallah. Mbok kiai tangga Ki Mabrur. Ngalim-ngalim Rembang kota namanya sinten? Ki Mabrur. Zaman Mbak Zubair terkenal, Mbak Zubair Abeba. Niku nggih sering diskusi kalian Mbah Kula. Ki Mbah Kula nggih muridnya Pak Mahfud Atur-Musi. Bahkan dulu ketika naskah Mbah Mahfud Atur-Musi hilang itu dulu dicari di Lasem. Di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ini ku jenis Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Lah Mbah Khalil itu satri sing katibnya Mbah Mahfud Atur-Musi. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top pun harus berburu sama kiai-kiai humul, kiai-kiai napa? Kiai-kiai humul. Nah saat ini sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris be akeh. Niku padha masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i dari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar dari Uwais al-Qarni, itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai ayem, umatnya di mobil di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak kiai ayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran itu termasuk pula. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal dirapati di duit, kok tetap nyaman? Berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada, gua punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nempel gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal rumah kamu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Lu bedino ya dul kain. Adene wong alim, wangger wong rono jebule rapi tuku kain, perkara takok hukum. Wah, wong debat ora perkara nyang-nyangan, bata-bataan ambek sing takok. Terus terkenal wong alim diadol kae. Akhirnya populer. Dadi dekne terkenal keulamaan, niku kok toko kain. Akhirnya diabadekno saiki asline bakul kain ngoten mau. Ya ono ulama terkenal liwat jalur toko napa? Sesuk tokone bangkrut, mergo wong rono takok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Tadi gue terdapat ngalim ngetokno kiai ini. Aku bertahun-tahun di konco sing ora kula ngalim nggih kathah. Sane yo getun mergo anak kula wong alim. Nek koyo kula wis repot kadung ngorangan niku repot. Muga-muga kaya roken humul. Mun kula terusaken nggih. Dadi wau nggih dadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil haqiqah umar bahwa ulul amri al-fatihah.